Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Hardono, pengajar matematika di SMA Negeri 2 Loapulu. Pada kesempatan ini Bapak akan mengajarkan materi trigonometri. Materi trigonometri ini Bapak kaitkan dengan cos, sin, dan tangen. Sub pokok bahasan yang pertama yang akan dibahas adalah berkaitan dengan identitas trigonometri. Nah, identitas yang pertama bahwa tangen A ini sama dengan sin A dibagi dengan cos A. Nah, kenapa tangen A sama dengan sin A dibagi dengan cos A? Karena sin A, kalau kita ingat kaitannya dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, bahwa sin A ini depan sudut dibagi dengan sisi miring. Nah, jadi sin A ini sama dengan Y per R. Nah, cos A ini sama dengan sisi dekat sudut dibagi dengan sisi miring. Sisi dekat sudut A nya adalah X, sisi miringnya adalah R. Jadi X per R. Jadi akan diperoleh bahwa sin A sama dengan Y per R dan cos A sama dengan X per R, sehingga Y per R dibagi dengan X per R, R nya dicoret akan diperoleh Y per X. Jadi terbukti bahwa tangen A sama dengan Y per X. Untuk identitas trigonometri yang kedua, ini adalah sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Ini pembuktiannya juga sama dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi kalau sin tadi Y per R dan cosnya adalah X per R, kalau kita substitusi sehingga Y per R kuadrat ditambah X per R kuadrat, sehingga jelas bahwa R per R sama dengan 1. Lalu yang ketiganya, ini ada sin kuadrat A sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat A. Terus cos kuadrat A ini sama dengan 1 dikurangi dengan sin kuadrat A. Itulah 4 bentuk identitas trigonometri. Kita lanjutkan materi yang berkaitan dengan jumlah dan selisih sudut. Jumlah dan selisih sudut kita akan fokus di sin dan cos. Yang pertama ini adalah sin A ditambah B, ini sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, bagaimana cara menghafalkan sin A ditambah B? Ini kalian cukup diingat sin. Kalau sin ini berarti sama dengan sin cos kosin, sin cos kosin, sin cos kosin. Jadi sin yang kalian simpan di dalam kepala adalah sin A cos B ditambah cos A sin B atau sin cos kosin. Nah, sekarang bagaimana dengan penjumlahannya? Penjumlahannya ini tetap tidak berubah, sehingga kalau misalkan sin A ditambah B, A dan B nya adalah sudut, maka diperoleh sin A cos B ditambah cos A sin B. Terus bagaimana dengan pengurangan? Sin A kurangi B, ini sama dengan sin A cos B dikurangi dengan cos A sin B. Jadi tetap ya, kalau di sin, kalau penjumlahan tetap penjumlahan, kalau pengurangan tetap pengurangan. Nah, sekarang bagaimana dengan cos? Untuk penjumlahan, cara menghafalkannya cos cos sin sin, cos cos sin sin, cos cos sin sin, itu yang harus disimpan di dalam kepala. Kita mulai dari cos A ditambah B. Cos A dikali dengan cos B dikurangi sin A dikali dengan sin B. Jadi kalau cos penjumlahan maka berubah menjadi pengurangan.
cos A kurangi B ini sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Berubah tandanya kalau sudutnya adalah pengurangan, maka hasilnya adalah penjumlahan. Jadi sekarang bagaimana mengingat rumus penjumlahan dan selisih sudut pada trigonometri, khusus pada sin dan cos? Maka kalau sin adalah sin cos kosin, kalau cos cos sin. Nah, kita lanjutkan sekarang bagaimana dengan sudut rangkap, dan nanti ada kaitannya dengan jumlah dan selisih sudut. Kita mulai dari sin 2A. Kita mulai dari sin 2A. Perhatikan, 2A ini adalah sudut. Kalau kita kembangkan, 2A itu sama dengan A ditambah A. A ditambah A sama dengan 2A. Sehingga sin 2A sama dengan sin A ditambah A. Nah, ini ada kaitannya dengan rumus atau sifat sin A ditambah B. Sin cos kosin, tandanya tetap menjadi penjumlahan, sehingga akan diperoleh sin A cos A ditambah cos A sin A. Ini sama ya, sehingga hasilnya 2 sin A cos A. Nah, kita lanjutkan untuk cos 2A. Cos 2A ini sama dengan cos A ditambah A. Cos A min sin A ini diperoleh dari rumus atau sifat cos A ditambah B, cos sin. Jadi cos A cos B sin A sin B, karena di sininya sama sehingga diperoleh cos A min sin A sin A. Sekarang dari mana cos kuadrat A? Ini cos kuadrat A ini kita peroleh dari cos A dikali dengan cos A, sehingga akan diperoleh cos kuadrat A. Nah, dari mana sin kuadrat A? Ini akan diperoleh dari sin A dikali dengan sin A. Ini hasilnya adalah sin kuadrat A. Nah, ini 2 cos kuadrat A dikurangi dengan 1. Ini diperoleh dari mana? Nah, kita perlu mengingat sin kuadrat A. Sin kuadrat A itu kaitannya dengan identitas trigonometri, bahwa sin kuadrat A ini sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat A. Jadi disubstitusi saja bahwa 1 dikurangi cos kuadrat A, kita substitusi ke sini, sehingga akan diperoleh cos kuadrat A min dalam kurung 1 dikurangi cos kuadrat A. Nah, tadi ada kan 1 dalam kurung, berarti min kali plus 1 hasilnya adalah negatif 1, min dikali min cos kuadrat A hasilnya adalah plus kuadrat A. Maka dari sini akan diperoleh cos kuadrat A dikurangi 1 plus cos kuadrat A. Cos kuadrat A tambah cos kuadrat A hasilnya adalah 2 cos kuadrat A dikurangi dengan 1. Nah, sekarang dari mana diperoleh 1 kurangi 2 sin kuadrat A? Sama, bahwa nilai dari cos kuadrat A itu sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat A. Kita substitusi saja 1 kurangi sin kuadrat A ke cos kuadrat A, sehingga akan diperoleh bahwa cos kuadrat A itu sama dengan 1 min sin kuadrat A, sehingga akan diperoleh 1 dikurangi sin kuadrat A dikurangi lagi sin kuadrat A, sehingga akan diperoleh 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Nah, untuk lebih memahami pengetahuan prasyarat, kalian wajib mengumpulkan tugas di menu Classwork. Nah, terus bagaimana dengan sin X? Bentuk lainnya seperti apa? Sin 3X, sin 4X, sin 5X, sin 6X, cos X, cos 3X, cos 4X, cos 5X, cos 6X. Kita kembangkan, tadi yang dikembangkan adalah sudutnya, bahwa X itu dijadikan jumlah atau selisih sudut. X ini kita menggunakan penjumlahan bisa dikembangkan menjadi X per 2 ditambah X per 2. 3X sama dengan 3X per 2 ditambah 3X per 2. 4X sudah jelas bahwa 2X ditambah 2X hasilnya 4X. Terus 5X, 5X per 2 ditambah 5X per 2. 6X jelas, 3X ditambah 3X. Nah,
Nah, kalau sudah sudutnya dijadikan bentuk penjumlahan atau selisih, maka kalian langsung menggunakan sifat jumlah dan selisih sudut untuk cos. Coba kalian selesaikan sin X, sin 3X, sin 4X sampai cos 6X yang ini hasilnya berapa ketika kalian menggunakan sifat jumlah dan selisih sudut. Demikian video pembelajaran yang berkaitan dengan jumlah dan selisih sudut serta identitas trigonometri. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.